Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah di luar negeri termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Agama, jemaah yang sudah melakukan vaksinasi dan diakui WHO tidak perlu suntik booster. Aturan ini dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi setelah mencabut larangan terbang atau suspend penerbangan dari Indonesia terhitung mulai 1 Desember 2021 tanpa harus transit ke negara ketiga. Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan pembaruan terhadap situasi COVID-19 Saudi dan global. Dalam aturan ini, pemerintah Arab Saudi juga turut mengeluarkan aturan jemaah umroh soal vaksinasi. Pemerintah Arab Saudi juga turut mengeluarkan aturan jemaah umroh dari luar negeri telah divaksin 2 kali untuk mendapatkan visa umroh. Vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi bisa langsung melaksanakan umroh. Tes PCR dilakukan setelah menjalani karantina selama 48 jam. Jika dinyatakan negatif, jemaah bisa langsung umroh. Dan untuk membahas mekanisme pelaksanaan ibadah umroh, sudah bergabung bersama kami Tauhid Hamdi, Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Tauhid. Selamat sore, Assalamualaikum Mirsa News TV. Baik Pak Tauhid, ibadah umroh kembali dibuka untuk jamaah Indonesia. Sudahkah ada informasi terkait harga umroh? Apakah ada perubahan? Iya, jadi kita apresiasi effort daripada Kementerian Agama Gus Yakut yang telah melobi Kerajaan Arab Saudi untuk dibukanya kembali suspend Indonesia dan 6 negara lainnya termasuk Pakistan, Mesir, Brasil, Vietnam. Jadi 6 negara ini disuspend, dibuka kembali sehingga pada tanggal 1 Desember 2021 ini mudah-mudahan penerbangan langsung dari Jakarta ke Saudi Arabia tanpa melalui negara ketiga atau karantina 14 hari lagi. Untuk calon jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac, benarkah kemudian harus tetap karantina selama 3 hari pada saat tiba di Arab Saudi, Pak Tauhid? Iya, jadi betul bahwa yang tidak memakai 4 vaksin yang dipakai oleh Saudi Arabia, diantaranya tadi Pfizer, kemudian AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Itu kalau ingin melaksanakan ibadah umroh tidak perlu lagi dikarantina di Saudi Arabia. Namun bagi penduduk ataupun jemaah yang ingin melaksanakan umroh dengan sudah divaksin Sinovac, maka dia akan dikarantina di Saudi Arabia selama 3 hari. Baik, apakah artinya calon jamaah umroh yang menggunakan vaksin Sinovac akan ada penambahan biaya untuk karantina tersebut? Ya, jadi sesuai dengan KMA itu harga minimal itu 26 juta, tapi itu memang akan naik tergantung bagaimana karantinanya. Kalau misalnya skema perjalanannya
one gate policy atau sistem satu pintu, itu akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, dipusatkan di Jakarta dan melalui karantina di Asrama Haji Pondok Gede, sehingga jemaah yang dari luar daerah, baik itu dari Makassar, dari Medan ataupun dari Kalimantan, itu semua berkumpul di Pondok Gede sebelum berangkat menuju ke Saudi Arabia untuk memastikan validasi daripada vaksin yang dipakai, kemudian real time PCR-nya. Baik, harga minimum sebesar 26 juta rupiah, namun bisa bertambah sesuai dengan aturan terkait kekarantinaan juga. Kira-kira berapa tambahan biaya yang harus disiapkan, Pak Tauhid, terutama mereka yang menggunakan vaksin Sinovac? Ya, jadi dia harus menambah untuk PCR, ya, kemudian karantina sehari di Jakarta, kemudian karantina kepulangan dari setelah melaksanakan ibadah umroh. Itu bisa sampai kalau 1 juta per hari, dia bisa penambahannya menjadi 8 juta. Itu masih dinamis ya, harga itu tergantung hotel yang dipakai karantina pulangnya. Kita berharap nanti pemerintah memberikan dispensasi pulangnya dari umroh sebagai karantina gotong royong, misalnya karantina di rumah selama 7 hari, sehingga tidak membebani biaya lagi kepada jemaah umroh. Baik, perkiraan tambahan biaya 8 juta ini saya konfirmasi kembali, artinya adalah untuk karantina pada saat kembali ke Indonesia ya Pak ya? Iya betul, pada saat kembali seperti kita ketahui bahwa ini karantina dinamis juga, tadinya 3 hari kemudian menjadi 7 hari. Kita berharap kalau karantina bisa kita laksanakan di Pondok Gede, Asrama Haji, tentu harganya lebih murah. Ataupun karantina gotong royong yang bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, tentunya dipantau oleh masyarakat, orang yang pulang umroh untuk tidak berkeliaran dulu selama karantina. Baik, artinya sedang diupayakan alternatif karantina supaya biayanya lebih murah. Tapi untuk sementara, artinya saya konfirmasi kembali, perkiraan biaya umroh ditambah biaya karantina sebesar 34 juta rupiah, betul Pak Tauhid? Ya, di kisaran itu Mbak, biaya umroh. Baik, sudah adakah informasi kapan jemaah umroh Indonesia bisa mulai diberangkatkan? Ya, jadi kita melihat perkembangannya sangat dinamis sekali setelah Gus Yakut dari Saudi Arabia, kemudian suspend dibuka, ya tentu kita sangat apresiasi. Kemudian kemarin juga diumumkan tentang skema perjalanan ibadah umroh yang tadi disampaikan bahwa bagi yang sudah divaksin komplit 2 kali Sinovac itu karantina di Saudi Arabia 3 hari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tauhid atas informasinya. Tentunya kami berharap ibadah umroh dari jemaah Indonesia bisa segera berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Tauhid.